semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih sudah mampir di video ini. Masih sama seperti sebelumnya, aku bakal bawain alur film animasi dengan judul Brave. Salah satu film animasi yang bagus banget, udah rilis dari tahun 2012. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja masuk ke ceritanya. Latar film animasi ini masih pada zaman kerajaan, di mana berbagai mitos dan legenda masih hidup. Anggota keluarga dari kerajaan Skotlandia sedang melakukan liburan bersama di dalam hutan. Terlihat ada seorang ibu bernama Ratu Elinor sedang bermain dengan putri kecilnya bernama Putri Merida yang berambut merah keriting. Keduanya terlihat begitu akrab dan bahagia. Kemudian muncullah sang ayah bernama Raja Fergus yang membawa busur dan mulai mengajari putrinya itu bermain panah. Saat belajar tanpa sengaja, panah itu masuk ke dalam hutan. Merida segera mengambil, namun perhatiannya sedikit teralihkan oleh sebuah cahaya yang disebut oleh ibunya sebagai Will o' the Wisp. Jadi sejenis cahaya sihir yang bisa menuntun seseorang pada takdirnya, itu jelas Ratu Elinor. Merida menceritakan tentang ia bertemu dengan Wisp. Diketahui bahwa sang ayah itu tidak mempercayai tentang sihir. Momen menegangkan tiba-tiba muncul saat seekor beruang hitam besar dengan wajah yang penuh luka hampir saja menyerang Ratu Elinor dan Putri Merida. Beruang itu diberi nama Mordu. Untung keduanya bisa kabur dengan cepat dan Raja Fergus menghadapi beruang itu hingga beberapa tahun kemudian diketahui Raja Fergus kehilangan kakinya diakibatkan insiden tersebut. Putri Merida mulai tumbuh dan sudah beranjak remaja. Ia memiliki 3 adik yang super aktif, adik laki-laki ya. Sedangkan Merida sendiri tingkahnya mirip seperti laki-laki dibandingkan dengan seorang putri. Kalau sekarang disebutnya tomboy ya. Hal itu tentu menjadi masalah untuk ibunya yang selalu berusaha mengajari Merida bersikap layaknya sang putri dan juga mengajarkan berbagai tata krama. Tapi berbeda dengan ayahnya yang terlihat tidak keberatan dengan sikap Merida dan terkesan memanjakan putrinya itu. Ada satu hari di mana pelajaran tentang tata krama dan menjadi seorang putri itu diliburkan. Jadi ada hari libur untuk pelajaran tata krama dan keputrian ya. Merida selalu berkuda menuju ke dalam hutan untuk berlatih memanah. Ia juga menikmati berbagai pemandangan yang ada di dalam hutan serta pegunungan. Pada saat pulang, keluarganya tengah mengadakan makan malam dan sang ayah menceritakan tentang kisahnya saat melawan Mordu yang bahkan sampai dihafal oleh ketiga putranya yang masih kecil. Jadi bisa disimpulkan sang ayah selalu menceritakan hal yang sama karena terlihat ketiga putranya begitu hafal dan kelihatan bosan dengan cerita ayahnya. Saat Merida muncul, kegiatan bercerita diambil alih yang gaya bercerita Merida terlihat lebih disukai oleh adik-adiknya itu. Tentu saja saat itu sang ibu selalu mengingatkan Merida untuk bersikap layaknya seorang putri. Namun sang ayah mengatakan bahwa seorang putri juga harus bisa bertempur. Di saat makan malam itu, seorang pelayan mengantarkan 3 buah surat balasan terkait surat lamaran dari para bangsawan. Tentu saja hal itu membuat Merida kesal hingga ia beradu argumen dengan ibunya. Seperti remaja pada umumnya, saat Merida marah, ia masuk ke dalam kamarnya. Sang ibu menyusul. Merida masih saja memprotes tentang pernikahan dan tidak ingin melakukannya. Ratu Elinor kemudian menceritakan sebuah kisah tentang kerajaan kuno yang namanya sudah dilupakan. Begini kisah kunonya. Seorang raja yang adil dan bijaksana hidup dan memiliki 4 putra yang menjadi tiang dari kerajaan tersebut. Namun seorang putra tertua ingin menguasai kerajaan itu sendirian hingga terjadilah peperangan, kekacauan, dan kehancuran. Cerita tersebut diakhiri oleh Ratu Elinor dengan tetap menyuruh Putri Merida untuk menikah dan memilih salah satu dari putra 3 bangsawan yang sudah menerima surat lamaran dari kerajaannya. Walaupun Merida terlihat marah dan tetap tidak mau melakukan hal itu. Ratu Elinor kembali ke dalam kamarnya. Ia mulai menjahit sambil bergumam. Yang diketahui oleh Raja Fergus menjadi sebuah kebiasaan saat sang ratu terlihat kesal dan marah. Suaminya itu mencoba menenangkan istrinya dan mulai mempraktekkan gaya bicara Ratu Elinor dengan Merida, yang mana keduanya memiliki alasan masing-masing terhadap lamaran tersebut. Para putra bangsawan pun datang. Mau tidak mau, Putri Merida mulai mempersiapkan diri dan mulai menyambut ketiga putra mahkota dari 3 klan bangsawan itu. Ketiga putra dari 3 klan bangsawan itu memperkenalkan diri satu persatu, yang mana para pria tersebut sama sekali tidak memenuhi kriteria Merida. Yang pertama itu ada dari klan Mackintosh, memperkenalkan putranya dengan begitu bangga dan berbagai pencapaian yang cukup menakjubkan. Klan McGuffin memperkenalkan putra mereka yang terlihat memiliki badan besar dan kekuatan yang begitu luar biasa. Klan Dingwall memperkenalkan putra mereka yang terlihat kurus kering yang memiliki pencapaian luar biasa namun tidak sesuai dengan penampilannya, sehingga agak diragukan oleh
orang-orang. What? I have that. Ternyata putra dari klan Dingwall memiliki keberanian dan kemampuan bertarung yang lumayan baik. Hal ini diperlihatkan ketika ketiga klan mulai saling rusuh dan bertengkar secara fisik. Ini lebih ke pertengkaran sahabat ya gitu ya. Raja Fergus terlihat menikmati kerusuhan tersebut, namun segera menghentikan kerusuhan saat melihat tatapan sang istri. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena tiga putra Raja Fergus kembali memulai keributan, dan kali ini bahkan Raja Fergus sendiri ikut terlibat dalam keributan tersebut. Akhirnya Ratu Eleanor turun tangan dan langsung menghentikan keributan tersebut. Keempat pimpinan klan terlihat merasa bersalah dan mulai meminta maaf terhadap Ratu Eleanor. Di momen ini diperlihatkan sekali bahwa Ratu Eleanor sangat dihormati oleh para pimpinan klan dan memiliki jiwa yang tegas. Dengan tenang, Ratu Eleanor kembali melanjutkan sesi lamaran, yakni mengumumkan tentang kompetisi untuk memperebutkan putri dari Darnborough, yaitu Merida sendiri. Sesuai dengan adat, kompetisi yang dilakukan disesuaikan dengan permintaan dari sang putri. Nah, di sini Merida terlihat excited banget buat milih kompetisi memanah. Terlihat ada hal yang direncanakan oleh dirinya. Persiapan pun dilakukan. Setelah semua selesai dipersiapkan, kegiatan kompetisi mulai dilakukan. Semua orang bersorak-sorai dengan begitu meriah. Para putra klan mulai memanah. Diperlihatkan di sini putra dari Dingwall terlihat begitu canggung dan kesulitan untuk memanah. Namun yang mengejutkan, hal ini berarti putra Dingwall ini menjadi pemenang. Namun saat melihat ke arah Merida, Raja Fergus tidak menemukan putrinya itu. Merida terlihat mencoba untuk memanah atas dirinya sendiri, dan hal itu membuat sang ibu terlihat kesal dan mulai marah. Meski sang ibu terlihat marah, namun Merida tetap mencoba memanah dan hasilnya ia bisa memanah tepat di titik merah. Namun hal itu bukan hal yang baik karena ibunya mengatakan bahwa pertempuran mungkin saja terjadi akibat tingkah Merida. Saat sang ibu menyeret Merida ke dalam kamar, pertengkaran menjadi semakin besar hingga membuat Merida mengatakan hal yang amat menyakitkan untuk ibunya, yakni hal itu semakin membuat Ratu Eleanor marah, mengambil busur dari tangan Merida dan membakarnya. Merida terlihat sangat sedih dan kabur dari istana. Diperlihatkan sang ibu kembali mengambil busur yang sempat dimasukkannya ke dalam perapian dan mulai menyesali apa yang dilakukannya. Merida berkuda sambil menangis masuk ke dalam hutan hingga ia sampai ke sebuah tempat yang dilingkari oleh bebatuan besar, yang mana kuda Merida yang bernama Angus tidak berani memasuki lingkaran itu. Merida pun terlihat terkejut, namun seketika menjadi penasaran saat sebuah wis memperlihatkan diri dan mulai menuntunnya ke sebuah tempat. Merida sampai di sebuah tempat yang terlihat seperti gubuk namun dipenuhi dengan rerumputan di atasnya. Merida masuk ke dalam gubuk tersebut dan menemukan berbagai barang yang menarik perhatiannya, mulai dari berbagai ukiran patung, tapi kebanyakan ukiran patungnya itu berupa beruang. Everything is half off. Nenek tua tersebut menyebut dirinya sebagai pengukir kayu. Ada banyak jenis ukiran kayu yang berwujud seperti beruang. Merida mulai mengatakan bahwa ia ke tempat itu karena mengikuti wes. Namun nenek tua terlihat mengabaikan perkataan Merida. Berbagai hal aneh terjadi, mulai dari sapu yang bisa menyapu sendiri dan gagak hitam yang bisa berbicara. Merida mulai yakin bahwa nenek tua itu bukanlah seorang pengukir kayu, melainkan seorang penyihir. You're a witch! Woodcarver! Namun tetap saja nenek tua itu membantah dan mencoba mengusir Merida. Namun karena keceplosan, nenek tua itu mengakui bahwa dirinya memang penyihir. Dia mengatakan ia bukan penyihir karena banyak pelanggan yang tidak puas dengan kinerjanya. Namun saat Merida mengatakan bahwa ia akan membeli semua ukirannya, peralatan ukir yang mengarah ke Merida mulai berbalik mengarah ke si penyihir, dan hal itu berhasil membuatnya gugup. Merida akan membayar setiap ukiran dan satu mantra sihir untuk mengubah ibunya. Ia memberikan sebuah kalung yang terlihat amat cantik. Penyihir tua awalnya tetap memperingatkan Merida, namun gadis itu terlihat kukuh dengan pendiriannya. Penyihir tua mulai mempersiapkan berbagai bahan untuk membuat ramuan. Ia juga sempat memperlihatkan sebuah simbol dari pelanggan sebelumnya, sebuah simbol dua kapak yang saling bersilangan. Setelah semua bahan yang diperlukan dimasukkan ke dalam kuali, ramuan pun selesai diracik. Sebuah kue yang terlihat lezat namun membuat Merida kebingungan dan meragukan hal yang dilakukan penyihir. Namun ia tetap saja membawa kue itu ke istana. Si penyihir sempat menggumamkan bahwa ia melupakan sesuatu tentang ramuannya. Namun saat Merida berbalik, ia sudah menemukan dirinya berada di tengah bebatuan yang tersusun rapi melingkar, yang mana jauh dari tempat penyihir itu berada. Scene beralih ke istana yang mana Raja Fergus sedang bernyanyi bersama para klan. Merida masuk secara sembunyi-sembunyi melalui dapur istana. Ia bersiap menyajikan kue tersebut untuk diberikan kepada ibunya. Namun sangat kebetulan sang ibu masuk ke dalam dapur dan menemukan Merida. Ratu Eleanor terlihat sangat khawatir karena Merida pergi begitu saja. Ia mengatakan Raja Fergus tengah menghibur dan mencoba menenangkan
menenangkan para pimpinan klan. Namun di sini diperlihatkan para pimpinan klan kelihatan bete gitu ya. Bete karena mungkin disebabkan perbuatan Merida waktu siang tadi. Ratu Elinor mengatakan bahwa keputusan tetap harus dibuat oleh Merida. Hal itu membuat Merida menempelkan wajah kesal namun seketika menyodorkan kue yang dibawanya dengan senyum kepada sang ibu. Tanpa bertanya apapun, Ratu Elinor memakan kue tersebut meskipun rasanya aneh. Interesting flavor. Merida terlihat kebingungan saat ibunya masih bersikap biasa dan menyuruhnya untuk memutuskan memilih salah satu dari putra bangsawan. Di tengah perjalanan, kondisi Ratu Elinor terlihat begitu kesakitan dan meminta putrinya itu untuk mengantarkannya ke kamar. Raja Fergus masih berusaha untuk menghibur para pimpinan klan. Saat Ratu Elinor berjalan menuju kamar para pimpinan bangsawan menanyakan terkait pemilihan putra mereka untuk dijadikan pendamping putri Merida. Raja Fergus juga menanyakan kondisi Ratu Elinor yang terlihat sangat pucat dan kesakitan. Tapi Ratu Elinor di sini berkata ia baik-baik saja. Saat sampai di kamarnya, Ratu Elinor terlihat begitu kesakitan hingga ia terjatuh dari ranjangnya dan diperlihatkan di sini perubahan terhadap tubuh Ratu Elinor yang mulai membesar. Merida sendiri terlihat begitu terkejut sampai pada akhirnya ia melihat tubuh sang ibu berubah menjadi seekor beruang hitam yang besar. Sang ratu yang belum sadar bahwa dirinya sudah berubah menjadi beruang begitu terkejut saat Merida meneriakkan kata beruang dan menemukan bayangan beruang. Namun saat melihat tatapan ketakutan Merida terhadap dirinya, Ratu Elinor mencoba mencari cermin dan menemukan dirinya berubah menjadi seekor beruang. Di sini Ratu Elinor memang sudah berubah menjadi seekor beruang, namun ia masih memiliki akal alias ingatan sebagai Ratu Elinor sehingga bertingkah layaknya seorang ratu. Beruang yang aslinya adalah Ratu Elinor ini terlihat begitu terkejut. Merida mulai menyadari situasinya dan mulai memanggil beruang itu sebagai ibunya. Merida mulai terlihat kesal, keceplosan mengatakan tentang mantra dan penyihir. Hal itu membuat ibu beruang marah hingga ia membuat suara geraman layaknya beruang asli yang sampai terdengar ke ruang tamu di mana Raja Fergus dan para pimpinan klan berada. Ratu Elinor yang sudah berubah menjadi beruang masih bertingkah seperti ratu. Merida terlihat kesal dan terus saja menyalahkan penyihir tua itu. Raja Fergus mencium bau beruang dan ia mencoba mencari keberadaan beruang itu di dalam kastil. Ibu beruang berusaha keluar dan menemui Raja Fergus, namun segera dihentikan oleh Merida. Mungkin maksud ibu beruang ini, dia ingin memberitahukan situasinya kepada Raja Fergus dan berharap suaminya itu bisa mengerti dan membantunya. Namun Merida mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena Raja Fergus sendiri dikenal sebagai Raja Beruang, alias kebencian Raja Fergus terhadap beruang itu emang tinggi banget itu, disebabkan insiden Mordui, yang artinya kemungkinan besar Ratu Elinor bukannya diberi solusi malah mungkin akan dihabisi oleh Raja Fergus sendiri. Saat mencoba pergi dari kastil, keberadaan Ratu Elinor yang sudah menjadi beruang dan Merida diketahui oleh pelayan perempuan bernama Maudie, yang secara otomatis membuat pelayan wanita itu berteriak hingga ia berlari dan akhirnya bertemu dengan Raja Fergus. Tanpa basa-basi, Maudie mulai menceritakan kalau di kastil itu ada beruang. Karena panik saat tiba-tiba Raja Fergus mulai berteriak untuk melakukan perburuan, Merida dan sang ibu terpisah. Ibu beruang masuk ke sebuah ruangan di mana ketiga putranya berada. Merida terus saja mencari-cari sang ibu dan menemukan ibunya itu tengah menyuruh anak-anaknya untuk membereskan kekacauan yang dibuat. Merida menceritakan tentang kekacauan yang ia buat, yakni mengubah sang ibu menjadi seekor beruang kepada adik-adiknya dan meminta adik-adiknya itu untuk membantunya dengan imbalan cemilan selama setahun. Secara otomatis adik-adiknya setuju. Ketiga adik Merida mulai bekerja untuk mengalihkan perhatian ayahnya. Hal itu cukup berhasil. Sementara itu, sang ibu bersama Merida berusaha untuk keluar dari kastil. Strategi mengalihkan perhatian yang dilakukan oleh adik-adik Merida berhasil membuat sang ayah bersama pengikutnya terkunci di atas menara. Namun, selang beberapa saat kemudian diperlihatkan bahwa Raja Fergus dan para pimpinan berhasil turun dari menara dengan cara yang unik. Untungnya Merida dan ibu beruang sudah berhasil pergi dari kastil dan menuju ke tempat si penyihir. Merida dan ibunya berhasil menuju lingkaran batu yang sebelumnya Merida sempat melihat Parawis. Namun saat itu Parawis tidak terlihat sama sekali. Akhirnya Merida dan ibunya mencoba mengulangi jalan yang sama menuju ke tempat penyihir. Merida dan ibunya sampai ke sebuah pondok penyihir, namun saat masuk ke dalamnya ia tidak menemukan siapapun. Tempat itu terlihat kosong, namun untungnya si penyihir menyiapkan pesan untuk Merida melalui sebuah kuali. Ternyata sang penyihir tengah kehabisan bahan dan tengah pergi ke festival manusia kayu di Stornoway dan mulai menjelaskan tentang ramuan yang diberikan kepada Merida. Ini dia perginya lama ya. Ternyata ramuan tersebut memiliki batasan waktu di mana wujud sang ibu yang berubah menjadi beruang akan permanen saat fajar kedua. Penyihir tua juga mengatakan terkait hal yang bisa membatalkan mantra sihir tersebut. Namun ia menyebutkan dalam sebuah kalimat yang agak kurang dipahami oleh Merida. In the bond torn by pride.
Pondok penyihir hangus karena sebuah ledakan dari kuali sihir. Merida terlihat sedih dan kebingungan terlebih saat mengetahui waktunya hanya sampai esok. Keduanya bermalam di dalam hutan. Diiringi derasnya hujan malam itu, saat Merida tertidur, ia memimpikan sebuah kenangan di mana saat kecil ibunya menyanyikan sebuah lagu dan saat itu tengah terjadi hujan petir yang membuatnya ketakutan. Namun berkat sang ibu, Merida terlihat tenang kembali. Saat terbangun, Merida menemukan ibu beruang tengah menata meja dan menyiapkan sarapan untuk putrinya itu berupa beberapa beri bayangan malam yang beracun. Acara sarapan pagi tidak berlangsung dengan lancar hingga Merida membawa ibu beruang ke sungai dan mulai mencari ikan untuk dimakan. Awalnya ibu beruang tidak menyukai ide untuk memakan ikan mentah, namun pada akhirnya ibu beruang tetap memakan ikan yang sudah dibakar. Dan di sela-sela kegiatan menikmati ikan bakar tersebut, ibu beruang kadang sifatnya berubah seperti beruang pada umumnya. Tanda-tanda perubahan pada tubuh ibu beruang semakin nyata tatkala ibu beruang mulai bertingkah layaknya beruang pada umumnya. Ibu beruang terlihat meninggalkan mahkotanya yang selalu saja dipakainya. Ia pergi meninggalkan Merida, namun saat didekati, ibu beruang mulai menggeram kepada Merida. Di sini diperlihatkan bahwa kepribadian Ratu Elinor sudah semakin mendekati beruang asli. Meski terkadang ia mulai kembali kepada kepribadian sebagai Ratu Elinor. Wisp atau cahaya sihir kembali menampakkan dirinya, mulai menuntun Merida dan ibunya ke sebuah tempat di dalam hutan yang penuh dengan kabut. Keduanya sampai di sebuah bangunan atau lebih tepatnya reruntuhan yang di sana Merida melihat simbol dua kapak. Merida dan ibunya menjelajahi tempat itu. Merida jatuh ke bawah ke sebuah ruangan di mana terdapat kursi para raja dan beberapa putra mahkota. Lebih tepatnya 4 kursi untuk putra mahkota dan 1 untuk raja. Disitulah Merida mengenali tempat tersebut merupakan sebuah tempat kerajaan kuno yang seringkali diceritakan oleh ibunya. Di saat ini pula Merida menyadari bahwa pangeran tertua ternyata adalah Mordu. Jadi beruang hitam besar yang sempat menyerangnya dulu itu dia adalah Mordu alias pangeran tertua dari kerajaan kuno. Ternyata Mordu berada di tempat itu mencoba menyerang Merida. Untungnya berkat sang ibu alias ibu beruang, ia berhasil keluar dari ruangan itu dan berlari menunggangi ibu beruang hingga sampai ke lingkaran batu. Merida menyimpulkan kalimat dari penyihir yang mengatakan harus memperbaiki sesuatu yang rusak. Kemudian Merida ingat permadani yang sempat dirusaknya dan mencoba berniat untuk memperbaiki permadani itu. Akhirnya keduanya berusaha untuk kembali ke kastil. Meski sang ibu awalnya agak ragu, namun Merida tetap bersikukuh dengan idenya itu. Dengan susah payah, Merida dan ibunya sampai di dalam kastil. Di sisi lain, para klan terlihat sedang membuat keributan dan berusaha menyerang satu sama lain di ruangan tamu. Merida muncul dengan gaya yang anggun masuk ke dalam ruangan. Namun ia kesulitan untuk berbicara di depan umum dan sama sekali tidak mirip dengan ibunya, kecuali dari gerak-gerik tubuhnya, dan malah membuat pimpinan klan terlihat marah. Saat mencoba mengalihkan perhatian agar ibu beruang bisa masuk atau menyelinap ke dalam kamar, Merida menceritakan sebuah cerita tentang kerajaan kuno yang seringkali diceritakan oleh ibunya. Di saat momen itu, ibu beruang terlihat bangga kepada putrinya. Keributan klan berhasil diredam berkat Merida. Ia bahkan terlihat mengatakan sebuah kalimat yang membuat semua orang terharu dan terlihat di sini Merida dan sang ibu mulai saling memahami ya. Tapi ibu beruang masih berbentuk beruang. Setelah momen itu, Merida dan ibunya akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar dan Merida mulai menjahit permadani yang sempat dirobeknya. Namun sayangnya saat akan mulai menjahit, tingkah laku ibu beruang kembali seperti beruang pada umumnya. Di saat itu Raja Fergus masuk ke dalam kamar karena ia ingin mengucapkan sesuatu ya, kayak kalimat selamat gitu ya, dan menemukan kamar Ratu Elinor berantakan. Ia segera mencari keberadaan Merida. Di saat Raja Fergus menemukan Merida dengan beruang, ia segera mencoba menyerang beruang tersebut. Namun tentu saja Merida mencoba menghentikannya dan terus saja mengoceh bahwa beruang itu adalah ibunya. Di sini ibu beruang sempat melukai Merida saat ia kehilangan akalnya sebagai manusia. Nah, karena rasa bersalahnya itu, ibu beruang pergi dari tempat putri Merida dan berusaha keluar dari kastil. Di perjalanan ia bertemu dengan pimpinan para klan dan akhirnya ibu beruang diburu oleh para klan. Perburuan ibu beruang terjadi hingga keluar kastil. Di sisi lain, Merida menjelaskan bahwa beruang yang hampir saja dibunuh oleh Raja Fergus adalah istrinya. Namun tetap saja Raja Fergus sama sekali tidak percaya. Kan di awal udah diperlihatkan ya bahwa Raja Fergus ini tidak percaya dengan sihir. Jadi apapun yang dikatakan Merida tentang ibunya yang berubah menjadi beruang, Raja Fergus tetap tidak percaya. Raja Fergus bahkan mengunci Merida di dalam kamar. Merida berusaha menggebrak pintu kamar namun tetap tidak berhasil. Sementara Raja Fergus memimpin perburuan untuk menangkap ibu beruang
beruang yang tentu saja membuat Merida semakin ketar-ketir dan khawatir hingga ia menangis. Tidak mau tenggelam dalam hal itu, Merida mencoba meminta bantuan Maudie yang dititipkan Raja Fergus kunci kamarnya. Namun yang muncul 3 anak beruang yang tidak lain adalah adik Merida yang telah memakan kue. Merida memanfaatkan ketiga adik laki-lakinya yang telah berubah menjadi anak beruang itu untuk mengambil kunci dari Maudie. Sementara Raja Fergus terus mengejar beruang. Singkat cerita, kunci yang dipegang Maudie akhirnya diambil oleh adik-adik Merida. Kemudian Merida dan adik-adiknya itu berusaha untuk mengikuti sang ayah sambil menunggangi si Angus. Si Merida ini ngejahit permadaninya ya. Hingga pada akhirnya ibu beruang sampai di lingkaran batu dan mulai terpojok karena para pemburu dari berbagai klan mulai mengerubunginya. Ibu beruang berhasil dijerat menggunakan tali hingga terjatuh. Merida berhasil menjahit permadani dan muncullah Parawis yang menuntunnya ke tempat ibu beruang. Nah, di sini ditunjukkan Mordu memperhatikan keberadaan Merida yang tengah berkuda menuju tempat ibunya berada. Saat Raja Fergus hampir saja menghunuskan pedangnya ke leher ibu beruang, untungnya panah Merida berhasil menghentikan hal itu dan mulai mengancam agar ayahnya itu tidak mendekati ibu beruang. Raja Fergus tetap terlihat bingung dan ia masih tidak percaya apa yang dikatakan oleh Merida. Ia tetap mencoba memenggal leher ibu beruang. Tentu saja Merida tidak membiarkan ayahnya melakukan itu. Nah, di tengah-tengah duel ini, adik beruang juga mencoba membela Merida dan hal itu membuat Raja Fergus begitu kebingungan. Di momen ini muncul Mordu, membuat semua orang terlihat waspada dan beralih menyerang beruang hitam besar itu. Hal itu bahkan tidak membuatnya kesulitan. Raja Fergus bahkan dilemparkan dengan begitu mudah oleh Mordu. Mordu mulai mengincar Merida. Entah kenapa si Mordu ini fokusnya ke si Merida ya. Hampir saja melukai sang putri, namun dengan cekatan ibu beruang mencoba melawan Mordu. Jadi di sini ibu beruang masih mendapatkan akal sehatnya ya. Perkelahian antara kedua beruang itu terbilang cukup imbang, namun pada akhirnya ibu beruang berhasil dilemparkan oleh Mordu sampai terbentur ke batu. Raja Fergus dan para klan melihat pertarungan tersebut dengan kebingungan. Jadi mereka itu kayak bingung kenapa ada 2 beruang tapi berantem gitu ya. Yang satu ngebela si Merida, yang satu mau nyerang si Merida. Saat Mordu mengincar Merida, ibu beruang menemukan sebuah ide dan mencoba menyeret Mordu untuk menabrakkan dirinya ke batu besar yang ada di belakangnya, ke salah satu batu besar ya. Meski sempat terkena cakaran, tapi akhirnya Mordu bisa dikalahkan. Si Mordu ini tertimpa salah satu batu lingkaran yang besar itu ya. Aku kurang tahu si Mordu ini meninggal apa gimana pas ketimpa gitu, tapi pas si Mordu ketimpa batu, dari dalam batunya itu muncul kabut warna biru yang menampilkan wajah si Mordu yang belum kekutuk gitu. Terus kabut itu berubah jadi wisp. Jadi bisa dipastikan cahaya sihir yang sering dilihat Merida, wisp itu, dia itu roh orang-orang yang sudah meninggal ya. Terus ngilang deh ke dalam hutan, masuk ke dalam hutan. Semua orang yang melihat hal itu nampak tertegun. Saat terbengong, Merida menyadari fajar sudah hampir menyingsing. Dengan cepat ia menyelimuti ibu beruang menggunakan permadani yang sudah dijahitnya kembali, berharap sang ibu kembali ke bentuk semula. Namun setelah ditunggu beberapa saat dan matahari hampir saja menyinari para manusia yang ada di sana, ibu beruang masih tetap berwujud beruang dan bahkan kilau matanya sudah hampir menghilang. Hal itu tentu saja membuat Merida putus asa dan mulai menangis. Ia menatap ibu beruang sambil meminta maaf dan mulai memeluknya. Semua orang terlihat sedih menundukkan wajahnya termasuk Raja Fergus. Matahari mulai menyinari rerumputan yang berada dekat Merida dan ibu beruang. Saat sinar matahari menyinari permadani dan Merida masih menangis sambil memeluk ibu beruang itu ternyata sudah kembali menjadi manusia. Hal itu tentu membuat Merida sangat bahagia, termasuk juga Raja Fergus. Ketiga adik Merida juga kembali ke wujud manusianya. Setelah beberapa saat kemudian, keadaan kerajaan kembali terlihat bahagia dan para klan mulai meninggalkan kerajaan tersebut. Aku nggak tahu di sini si Merida jadinya milih siapa ya yang putra dari ketiga bangsawan itu. Tapi di akhir scene itu putra dari klan Dingwall mencium tangan Merida kayak gimana gitu ya. Entah sebagai ucapan perpisahan atau memang dia yang terpilih karena kan dia yang bisa memanah dengan tepat sasaran. Nah, di scene terakhir diperlihatkan Merida dan ibunya tengah berkuda menuju suatu tempat dan tamat. Delivery. Sign here. Sign here. Keduanya jadi udah saling mengerti si Merida sama ibunya. Film animasi di tahun-tahun yang lalu itu emang gak pernah gagal ya menurut aku. Walaupun film animasi tapi maknanya itu dalam banget. Walaupun ceritanya dalam bentuk animasi yang ditujukan untuk anak-anak, yang lebih menyasar ke anak-anak, tapi menurut aku pribadi film animasi ini wajib ditonton sama orang-orang dewasa juga ya. Oke deh, segitu aja teman-teman rekap alur film animasi favorit yang aku bawakan. Terima kasih sudah menonton rekap alur film animasi ini sampai akhir. Semoga kalian suka
suka, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat bikin rekap film lainnya. Kalau kalian mau rekomendasiin atau request film yang mau direkapin, boleh ya di komen-komen aja. Thank you, bye.